Baik, mungkin itu saya dari kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kekasih cukup sepi. Lama. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Deli Raludia Tamisafira, nomor absen 30, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Faradila Rasma, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Iko Makunta Aryoga, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Imadi Wahyu Aditya Putra, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nika Demeta Devi Karin Pertayani, nomor absen 30 atau 31. Nah, kami punya berita baik karena ini pertama kalinya kita full member. Baik, jadi di sini kita akan menayangkan sebuah video, jadi harap disimak dengan baik ya. Iya. Selamat menyaksikan. Terbayang menurut saya, jika tidak ada demokrasi di Indonesia, mungkin Indonesia akan hancur. Tidak terbayang bahwa Indonesia sudah ada demokrasi sejak dulu. Kalau negara kita bukan negara demokrasi, mungkin kita tidak akan melakukan pemilihan presiden, bupati, dan gubernur dengan cara pemilihan. Menurut saya, jika tidak ada demokrasi di Indonesia, mungkin Indonesia harus memilih sistem pemerintahan lain seperti monarki yang dipimpin oleh Raja Ratu, sehingga Indonesia akan menjadi seperti negara Eropa lain. Ini saya sudah ditemani oleh rekan Kunta Utara. Halo, positif. Pertama, tapi boleh nggak sih Kak minta? Boleh kita bilang nanti yang berkuasa. Indonesia komunis bukan juga liberal. Lantas, bagaimana sih demokrasi Pancasila itu? Melalui pendapat beberapa sumber, dapat diketahui bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlaku di Indonesia yang dijual dengan mengenai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila ini mengutamakan asas musyawarah mufakat dan ciri khasnya gotong royong. Adapun 10 prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Berketuhanan yang Maha Esa. 2. Hidup kebebasan. 3. Mengutamakan kedaulatan rakyat. 4. Menerapkan konsep negara hukum. 5. Menetapkan pembagian kekuasaan. 6. Menjunjung tinggi HAM. 7. Peradilan yang merdeka dan tidak memihak. 8. Menjamin otonomi daerah. 9. Kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir berkeadilan sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Barangkali mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari kelompok lain. Kami persilahkan. Dari Okta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Tarina Paramasinta, nomor absen 40. Di sini saya ingin bertanya mengenai jadi di dalam demokrasi Pancasila itu kan ada asas-asas. Nah, yang dimana asas-asas itulah yang menjadi cerminan kepribadian bangsa. Kemudian, jika asas-asas tersebut tidak diperhatikan dalam kehidupan berbangsa, lalu apa gunanya ada demokrasi Pancasila? Tolong jelaskan menurut kalian seperti apa. Oke, dari Laksmi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya nama saya Nuri Chandra Sudarswari dari kelompok 1. Jadi di sini saya ingin bertanya,
Apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya menurut pendapat kalian masing-masing? Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi? Oke, baik dari Jadi perkenalkan, nama saya Yuwan Devi Gadis Sagadega. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya, menurut kalian apa sih kendala yang sering diterima oleh pemerintah dalam melakukan tes demokrasi ini? Semisal ada yang suap menyuap atau bagaimana, bisa dijelaskan mungkin? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, jadi di sini mulai dari yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Jadi itu akan dikembalikan lagi karena demokrasi Pancasila itu lah yang akan membuat asas-asasnya seperti tadi asasnya musyawarah dan kegotong royongan itu tercapai terlaksana. Bisa dipahami? Untuk pertanyaannya Lasmi, coba diulang dulu. Apabila demokrasi itu mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menurut kalian apa cara untuk mengatasinya? Nah, baik. Jadi dalam hal ini inilah fungsi dari pelajaran PPKN yang kita dapatkan hari ini di kelas. Jadi untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi itu harus dilakukan usaha dari sejak dini. Nah, sekarang juga materi kan sistem dinamika dan demokrasi Pancasila ya, di mana dalam materi ini kita juga dikenalkan tentang demokrasi. Jadi jika kita sudah mengenal maka tidak akan adanya pertentangan. Begitu dari menurut kami, bisa diterima. Jadi menurut kalian apa sih kendala-kendala yang sering diterima oleh pemerintah ketika melakukan demokrasi? Oke, jadi yang pertama demokrasi di Indonesia itu contohnya seperti pemilu. Nah, pemilu sendiri ini memiliki sangat banyak kendala bagi pemerintah. Contohnya ada yang golput, entah itu dari kalangan muda maupun kalangan tua. Yang selanjutnya ada suap menyuap, seperti pada saat kampanye nih ada salah satu calon yang mengkampanyekan dirinya. Namun di balik kampanye itu sendiri ada penyelundupan seperti uang ataupun barang yang dijanjikan. Seperti pilih aku ya, ini nanti aku akan kasih uang 100.000 per orang, seperti itu. Dan juga kendalanya mungkin bisa ditemukan untuk di generasi anak sekarang di era globalisasi itu, yang kurang sekali untuk diedukasi mengenai apa itu pemilu serta bagaimana cara memilih kampanye ataupun calon kandidat sendiri yang memiliki kualitas yang terbaik. Seperti itu dari jawaban dari kelompok kami. Apa mungkin bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. Baik. Jadi karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi kan semuanya sudah paham dong ya tentang materinya. Jadi sekarang giliran kami yang akan mengetes kalian semua dengan game teka-teki silang. Untuk teknis permainannya akan dibacakan oleh Farah. Teka-teki silang yang pertama-tama kami akan membagikan kertas kepada masing-masing kelompok yang dibuka sampai dihitung ketiga. Yang kedua, setelah hitungan ketiga, kalian boleh membuka dan jangan lupa menulis nama kelompok terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah selesai menulis nama kelompok, kalian boleh mengerjakan. Yang keempat, waktu mengerjakan selama 5 menit. Pemenang akan ditentukan berdasarkan soal yang paling banyak dijawab benar dan berdasarkan kecepatan waktu mengumpul. Sekian teknisnya, mungkin sekarang kertasnya bisa dibagikan langsung ya, namun jangan dibuka terlebih dahulu. Teknisnya udah paham kan sama teknisnya? Tadi waktu ngerjainnya berapa menit? 5. Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Coba angkat kertasnya nih untuk yang belum selurin. Angkat aja. Angkat kertasnya dulu. Sudah siap? Waktu 5 menit dimulai dari sekarang.
berdiri dan sambil memegang kertasnya ya. Ini yang yuk, terima menang. Ideologi. Ini ketiga. Ini Satu menit lagi. Beneran yang ada. 30 detik lagi. Yang pertama mengumpul kelompok waktunya sudah habis ya, bisa dikumpulkan. Katanya dikumpulkan. Nah, gimana nih? Penasaran nggak sama hasilnya? Untuk pengumuman hasilnya itu dibawakan oleh Meita. Hari ini ada, wih, benar-benar best banget kelompoknya. Kan ini soalnya 10 kan? Ini dia benar semuanya. Kelompok siapa ya kira-kira? Jadi kelompok terbaik pertama adalah kelompok 1. Untuk kelompok terbaik kedua, dari 10 soal menjawab 9 soal benar. Siapa kira-kira? Kelompok 3. Perhatian. Yang dinilai adalah ketepatan dan juga kecepatan. Karena kelompok selanjutnya ini juga salah satu, tapi memang yang lebih dulu. Jadi kelompok